Kali ini aku akan ceritakan film legend jadul yang berjudul Ten Brothers. Sebenarnya hampir semua alur cerita film di channel ini adalah hasil request. Kalau mau request caranya gampang kok. Tinggal subscribe aja channel ini, aktifkan notifnya, kemudian komen di kolom komentar. Secara otomatis, nanti akan kumasukkan ke dalam daftar film yang akan aku review. Oke, tanpa banyak cincau, langsung aja, let's go! Scene diawali dengan seorang kakek yang sedang berdongeng di hadapan banyak anak kecil. Dia bercerita bahwa pada zaman dahulu ada seorang dewi langit yang mempunyai gelang yang sangat indah. Gelang ini terbuat dari 10 peri yang memiliki kekuatan fantastik. Tapi suatu hari, dewi langit itu bersin dengan menutupi hidung menggunakan tangannya. Tanpa sengaja, gelang yang ada di tangannya itu pun putus dan terjatuh ke bumi. Dan film pun dimulai. Film ini diawali dengan keluh kesahnya Tuan Chan. Tuan Chan adalah orang yang sangat kaya raya. Dia merupakan pebisnis sukses yang seharusnya bahagia. Bagaimana tidak, di balik kekayaannya itu, dia memiliki 2 anak yang hanya menjadi beban dalam hidupnya. Anak yang pertama bernama Chan Taha. Wajahnya seperti good boy, tampan dan berwibawa. Namun kerjaannya hanya bermain judi setiap hari dan mabuk-mabukan. Dia memiliki istri yang sangat cantik bernama Nyonya Wei. Tapi istrinya tidak pernah ia perhatikan. Anak Tuan Chan yang kedua ialah Tuan Tafuk. Tuan Chan juga tidak bisa berharap banyak kepadanya karena dia itu idiot. Ya, walaupun idiot, dia memiliki seorang istri yang sangat setia kepadanya yang bernama Nyonya San. Sebenarnya kesetiaannya hanya karena hartanya sih, bukan karena memang tulus. Sampailah di acara ulang tahun Tuan Chan yang ke-100. Tuan Chan merasa bingung akan dikemanakan hartanya jika beliau sudah tiada. Dia sebenarnya ingin mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Namun kedua anaknya tidak bisa diandalkan semua. Jadinya, dia lebih memilih untuk memberikan harta warisan itu kepada Yayasan Nasional. Tak disangka, curhatan Tuan Chan kepada seorang tabib ternyata didengar oleh anak bungsu dan istrinya. Karena Nyonya San sangat picik, dia berniat untuk menghabisi nyawa Tuan Chan untuk menguasai seluruh hartanya sebelum membuat surat wasiat. Kemudian, terlihat Nyonya Wei yang sedang memberikan teh kepada Tuan Chan. Karena melihat anak mantunya datang sendirian, beliau pun bertanya di mana keberadaan Tuan Ha. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba anak buahnya Nyonya Wei datang dan berkata kalau Tuan Ha tak bisa datang karena sedang berjudi. Mendengar itu semua, hati Tuan Chan merasa tersayat-sayat. Walhasil, Nyonya Wei pun turun tangan untuk menyeret suaminya pulang dengan amarah yang meluap-luap setelah sampai di tempat perjudian. Saking jengkelnya, Nyonya Wei menantang suaminya itu untuk bermain judi dengannya. Bukannya Tuan Ha sadar, tapi malah dia menipu istrinya tuh. Nyonya Wei yang merasa jengkel pun hendak pulang. Tapi dia malah kejedot tiang dan pingsan. Di sisi lain, Nyonya San ingin membunuh Tuan Chan dengan menaruh racun ke dalam minuman Tuan Chan. Namun cara itu tak berhasil dan malah membuat Tuan Chan curiga. Nyonya San pun panik. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Tuan Chan menyuruh menantunya itu untuk meminumnya terlebih dahulu. Nyonya San yang tak mau minum teh itu pun menyuruh Tuan Tafuk untuk meminumnya. Bukannya ditelan, Tuan Tafuk malah menyemburkannya ke wajah Nyonya San. Walhasil, mukanya Nyonya San melepuh dan bibir Tuan Tafuk menjadi contor. Tak menyerah nih, Nyonya San ternyata telah menyiapkan planning B. Nyonya San menyumpalkan belut-belut kecil ke dalam ikan yang hendak dimakan oleh Tuan Chan. Sayangnya, ide itu tak berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Bukannya Tuan Chan ketakutan, tapi dia malah doyan banget tuh makan belut mentah. Nyonya San yang jengkel akan hal itu pun langsung meluncurkan planning C. Dia menyuruh Tuan Tafuk untuk mencari laba-laba beracun untuk mencelakai Tuan Chan. Tapi sayangnya, perbuatan jahat itu tak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Laba-laba beracun yang telah ditangkap oleh Tuan Tafuk malah lepas dan menempel di punggung istrinya sendiri. Nyonya San yang panik langsung meminta tolong kepada semua orang. Orang-orang sebenarnya ingin memukul laba-laba itu, tapi malah kebablasan memukul Nyonya San sekalian. Di sisi lain, setelah Nyonya Wei mampu merayu Tuan Ha untuk datang ke pesta ulang tahun ayahnya, dia datang dengan memberikan sebuah hadiah kepada Tuan Chan. Hadiah yang diberikan Tuan Ha berupa jam hias yang bagus. Tapi saat jam menunjukkan pukul 00, tiba-tiba keluarlah boneka vampir dari jam itu.
Tuan Chan pun kaget dan terkena serangan jantung, lalu meninggal dunia. Berdasarkan tradisi di sana, jika orang tua belum menuliskan surat wasiat sebelum meninggal, maka semua warisan akan jatuh kepada anak bungsu, yaitu Tuan Tafuk. Akhirnya, Tuan Ha sebagai anak sulung hanya mendapatkan gubuk kecil, seekor sapi dan sepetak lahan kosong. Kehidupannya yang sekarang sebenarnya membuat dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Tuan Ha pun berjanji akan menjadi suami yang baik bagi istrinya. Karena tak punya uang, Nyonya Wei meminta Tuan Ha menyembelih seekor sapi untuk dimakan. Belum sempat disembelih, sapi yang mereka miliki ternyata dapat berbicara. Mereka pun kaget dan menganggap bahwa sapi itu adalah reinkarnasi dari ayahnya. Tapi ternyata bukan. Sapi itu memberitahu bahwa dia dapat berbicara karena memakan rumput yang tumbuh di lahan dekat rumah. Setelah ditelusuri, ternyata tanah warisan itu adalah tanah ajaib. Saat itu juga, mereka langsung mengobati semua rumput yang ada di tanah itu. Mereka menanaminya kembali dengan sayur dan buah-buahan yang mereka punya. Keesokan paginya, hal yang fantastis pun terjadi. Semua sayur dan buah yang mereka tanam kini telah tumbuh menjadi sayuran yang sangat besar. Tak hanya tumbuhan, ternyata benda seperti kursi dan sandal juga bisa tumbuh dengan ukuran yang sangat besar. Scene berganti. Terlihat para prajurit Panglima Wu sedang mencuri gadis-gadis cantik di desa. Gadis-gadis itu akan dijadikan pemuas hawa nafsu oleh Panglima Wu. Panglima Wu adalah seorang panglima yang sangat keji, kasar, dan jahat. Di saat itu pula, para prajurit melihat beberapa orang yang membawa buah dan sayur raksasa. Karena takjub akan hal itu, mereka pun membeli satu buah tomat untuk dibawakan kepada Panglima Wu. Di sisi lain, terlihat Panglima Wu yang sedang mencoba testimoni sebuah cermin ajaib. Ya, kayak di film Snow White gitu ya. Karena Panglima Wu tak puas dengan jawaban dari cermin ajaib tersebut, dia pun menghancurkan cermin itu yang ternyata itu adalah cermin ajaib palsu. Tak hanya itu, Panglima Wu juga menyuruh penyihir andalanya untuk menghabisi nyawa si penjual cermin. Beberapa saat kemudian, para prajurit pun datang dengan membawa gadis-gadis cantik. Mereka juga membawa satu buah tomat raksasa yang dibeli di pasar. Sempat tak percaya, Panglima pun menyuruh penyihir untuk mencicipi tomat itu. Ternyata benar, tomat itu adalah tomat asli dan sangat enak. Dia pun ingin mencari sesuatu yang sangat berharga dari tanah yang ditanami tomat itu. Tak lain dan tak bukan, dia menginginkan rahasia di balik tanah itu. Scene berganti. Kini terlihat Tuan Tafuk dengan Nyonya San yang sedang mengendap-endap di tanah ajaib Tuan Ha. Karena susunya rata, Nyonya San pun mencoba untuk membesarkan susunya dengan menanamnya ke dalam tanah ajaib. Tuan Tafuk juga mencoba mengubur kepalanya agar menjadi lebih besar dan pintar. Belum selesai mereka dengan tujuannya, Tuan Ha dan istrinya keluar dan memergoki mereka berdua. Mereka berdua pun melarikan diri. Karena belum selesai, susunya Nyonya San jadi gede sebelah dan kepalanya Tuan Tafuk jadi segede gaban. Ketika Nyonya Wei dan Tuan Ha mulai bekerja, mereka menemukan gelang yang dikira milik Nyonya San. Tuan Ha pun membuang gelang itu. Mereka kemudian meneruskan pekerjaannya untuk bertani. Karena menanam sayur dan buah terlalu mainstream, mereka berdua mencoba untuk menanam uang dengan harapan akan tumbuh pohon uang. Tak disangka, gelang itu pun menumbuhkan pohon uang. Ternyata, itu adalah gelang ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Tuan Tafuk dan Nyonya San yang masih mengintai mereka pun berencana untuk merebut gelang itu. Di dalam rumah, Tuan Ha pun langsung mencoba kesaktian gelang ajaib. Tuan Ha mencoba meminta 10 anak dari gelang itu. Bukannya perut Nyonya Wei yang menjadi besar, tapi malah perutnya Tuan Ha tuh. Akhirnya, Tuan Ha pun membatalkan permintaannya. Kemudian, Tuan Ha dan Nyi Wei mendiskusikan keinginan mereka masing-masing. Karena diskusinya cukup alot, ucapannya Tuan Ha tak sengaja malah mendatangkan banyak hantu dari neraka. Mereka berdua sempat ketakutan. Beruntungnya hantu-hantu itu lenyap karena dikagetkan oleh jam hias vampir milik Tuan Ha. Beberapa saat kemudian, dengan tiba-tiba Tuan Tafuk dan Nyonya San merebut gelang yang dibawa Tuan Ha. Gelang itu pun putus. Dengan 5 butir masih di tangan Tuan Ha dan 5 butir lagi dibawa oleh Nyonya San. Saat Nyonya San ingin melarikan diri keluar rumah, dia malah dihadang oleh Panglima Wu dan prajuritnya yang sudah tiba di sana. Panglima Wu memaksanya untuk menyerahkan benda ajaib yang berada di lahan itu.
Karena keselamatan jiwanya terancam, Nyonya San pun menyerahkan butiran gelang palsu dan masih menyimpan butiran gelang yang asli. Dari dalam rumah, Tuan Ha yang melihat hal itu pun langsung menyuruh istrinya keluar dan berlari sejauh mungkin. Agar lebih dramatis, Tuan Ha menjebol dinding rumahnya untuk jalan keluar istrinya. Tapi istrinya malah kembali lagi lewat pintu belakang rumah tuh. Karena sudah ketahuan, Tuan Ha hendak melawan para prajurit itu dan mencoba menyembunyikan butiran gelang ajaib di dalam perutnya. Awalnya sih kelihatan gagah berani untuk mengajar para prajurit itu. Nyatanya malah babak belur tuh. Akhirnya, dia pun diseret oleh para prajurit menuju istana. Di sisi lain, terlihat Tuan Tafok dan Nyonya San yang senang karena dapat membodohi Panglima Wu. Namun tiba-tiba, Nyonya Wei datang untuk merebut kembali mutiaranya. Nyonya San yang geram akan hal itu pun langsung berniat untuk membunuh Nyonya Wei. Sayangnya, rencana itu gagal dan malah berbalik ke dirinya sendiri. Untuk mengamankan mutiara itu, akhirnya Nyonya Wei pun juga menelan kelima mutiara itu. Scene berganti. Terlihat Tuan Ha yang didesak oleh penyihir Panglima Wu tetap bersikeras dan tidak memberitahu di mana keberadaan mutiara ajaib itu. Setelah dirayu dengan berbagai rayuan, Tuan Ha pun keceplosan dan memberitahu bahwa mutiara ajaib itu telah ia telan. Panglima Wu pun memerintah penyihirnya untuk membedah perutnya. Saat perutnya ingin dibedah, tiba-tiba perut Tuan Ha menjadi besar dan melahirkan 5 orang anak. Ternyata, 5 anak itu adalah jelmaan dari 5 mutiara yang ia telan. Tapi sayangnya, bukan Tuan Ha yang anak-anaknya lihat untuk pertama kali, tapi malah Panglima Wu tuh. Walhasil, mereka pun meyakini bahwa Panglima Wu adalah ayahnya. Anak yang dilahirkan Tuan Ha ialah ketiga yaitu si Kuat, keempat si Elastis, keenam si Kulit Besi, ketujuh si Kaki Panjang, dan kelima si Gendut Boboho. Kalau si Boboho ini nggak tahu sih kekuatannya apa. Di saat yang bersamaan, ternyata perut Nyonya Wei juga ikut membesar. Nyonya Wei juga melahirkan 5 orang anak karena menelan mutiara tadi. Cuman melahirkannya di kuburan nih. Anak-anak yang ia lahirkan juga mempunyai kekuatan yang fantastis. Mereka sempat menginjak-injak ibu mereka sendiri ketika mau keluar dari liang lahat karena mereka pikir itu adalah hantu. Setelah mereka sadar bahwa itu adalah ibu mereka pun mengangkat Nyonya Wei dan memperkenalkan diri. Yang ke-1 si mata ajaib, yang kedua telinga ajaib, ke-8 si penggali ajaib, ke-9 si mulut ajaib, dan ke-10 si air mata ajaib. Nyonya Wei sempat kena mental akibat ketakutan oleh anak-anaknya itu. Tapi setelah anaknya menunjukkan tali pusarnya yang masih baru, ia akhirnya percaya kalau mereka semua adalah anaknya. Setelah itu, Nyonya Wei memberi tugas pertama anaknya untuk mencari Tuan Ha. Dengan gagah berani, mereka pun berjanji akan mencari ayahnya. Namun, mereka malah ketakutan dan berlindung di ketiak ibunya saat petir menyambar. Scene berganti. Terlihat Tuan Ha yang sedang di penjara memberontak ingin keluar. Tak lama setelah itu, muncullah si Go Silai. Dia adalah tukang pipa yang membuka jasa penyelamatan tahanan di sana. Tapi, di dunia ini nggak ada yang gratis kan? Dia meminta bayaran atas jasanya. Tuan Ha yang tak bisa memberikan apa-apa tetap memaksa Go Silai untuk membantunya. Cekcok pun terjadi, dan hal itu didengar oleh para prajurit Panglima Wu. Tuan Ha berpesan, jika Go Silai ingin selamat, dia harus berpura-pura memanggil Panglima Wu sebagai ayah. Go Silai juga mengaku bahwa dirinya adalah penggali pipa ajaib yang dilahirkan dari mutiara ajaib. Benar saja, Panglima Wu dengan mudah percaya kepadanya. Dia menjadikan Go Silai sebagai penjaga WC-nya yang sering mampet. Setelah itu, Panglima Wu mengacak kelima anak Tuan Ha yang dia asuh. Panglima Wu mendidik mereka seperti anjing. Dia memakaikan kalung anjing kepada anak-anak itu. Bahkan, mereka juga tidur di rumah anjing. Di keesokan harinya, terlihat Nyonya Wei dan kelima anaknya sedang mencari Tuan Ha. Setelah mencari kemana-mana, hasilnya nihil. Lawang mereka mencarinya di tempat yang salah. Bahkan, si mata ajaib malah mencari ayahnya di kamar mandi umum, sekalian mengintip orang-orang. Nyonya Wei pun marah besar kepada mereka.
Ditambah lagi ucapan mereka yang selalu membangkang dan kurang ajar kepadanya. Nyonya Wei sebenarnya ingin menghajar mereka, tapi mereka semakin berani tuh. Ya, emang dasar anak durhaka mereka nih. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang ibu-ibu penjual komoceng yang ingin mengajarinya bagaimana cara mendidik anak nakal. Dia menggunakan jurus The Power of Emak-emak untuk mengajar anak-anak nakal itu. Walhasil, mereka semua pun babak belur. Mereka pun juga dihukum untuk tidur di luar rumah semalaman hingga digigiti nyamuk sampai pagi. Di sisi lain, terlihat Tuan He berhasil keluar dari penjara melalui terowongan yang dibuat oleh Go Xilai. Dia melihat anak-anaknya dikurung seperti anjing. Tuan He pun berusaha membangunkan dan ingin membawa mereka kabur. Tak disangka, Panglima Wu memergokinya. Untuk mengetes ketaatan kelima anak itu, Panglima Wu memerintahkan mereka untuk mengajar Tuan He. Sebelum Tuan He pingsan, dia sempat bercerita tentang ibu mereka, yaitu Nyonya Wei. Karena penasaran, mereka pun bertanya tentang ibu kepada Panglima Wu. Bukannya Panglima Wu memberikan penjelasan yang benar, dia malah menyamakan ibu dengan monster. Mereka jadi takut kan? Scene berganti. Di keesokan harinya, terlihat kelima anak Nyi Wei yang bertengkar akibat hal yang tak jelas. Nyonya Wei yang melihatnya pun bertambah marah. Mereka juga sempat menipu Nyonya Wei agar dapat mengambil roti yang dibawanya. Nyonya Wei yang sudah emosi pun mempraktekkan tutorial dari pedagang kemoceng kemarin. Dengan jurus The Power of Emak-emak, akhirnya mereka pun dapat ditaklukkan. Mereka menjadi anak yang baik dan penurut. Ketika mereka sedang memanjakan ibunya, si air mata ajaib bertanya tentang ayahnya. Nyonya Wei menceritakan bahwa Tuan He adalah seorang yang tampan, baik dan sayang sekali dengan keluarganya. Nyonya Wei pun juga memberikan liontin pemberian Tuan He untuk anak-anaknya itu. Setelah itu, mereka ingin pergi ke tempat Panglima Wu untuk mencari Tuan He. Ketika sudah sampai di kota, Nyonya Wei membeli sebuah balon untuk anak-anaknya. Tapi tanpa sengaja, dia malah terpisah dengan anak-anaknya. Si telinga ajaib dan mulut ajaib menggunakan kekuatannya untuk memanggil ibunya. Ketika mereka ingin bertemu, mereka malah terhalang oleh rombongan Jenderal Wu yang sedang pawai. Walhasil, Nyonya Wei dan kelima anaknya itu pun terpisah jauh. Banyak orang di sana yang meludahi Panglima Wu karena kebencian mereka terhadapnya. Sebenarnya, anak-anak asuh Panglima Wu penasaran kenapa orang-orang meludahinya. Panglima Wu menjelaskan bahwa meludah adalah tanda penghormatan. Walhasil, mereka semua pun meludahi Panglima Wu. Tak lama setelah itu, Panglima Wu mendapatkan serangan dari orang-orang kelompok berjubah hitam yang bersenjatakan bumerang. Orang-orang tersebut adalah teman dari penjual cermin yang ingin balas dendam. Keributan pun terjadi di sana. Kelima anak asuh Panglima Wu turun tangan untuk mengatasinya kecuali si gendut Boboho. Sempat terdesak akibat serangan itu, Panglima Wu malah menjadikan Boboho gendut sebagai tameng. Untung saja, si kuat datang tepat waktu dan dapat menyelamatkan adiknya itu. Tak hanya sampai di situ, si gendut juga dilempar oleh Panglima Wu untuk menolak serangan dari musuh. Si gendut juga hampir ditabrak oleh gerobak ketika dia jatuh. Untungnya, Nyonya Wei menyelamatkannya tepat waktu. Nyonya Wei juga mengobati lukanya dan memberinya balon. Tapi secara tak sengaja, balon itu malah terlepas dan terbang. Si gendut mencoba mengejar balon itu dan meminta bantuan kepada si tinggi. Di saat yang bersamaan, kelima anak Nyonya Wei juga melihat balon itu. Karena mereka tahu kalau balon itu milik ibunya, mereka pun mengejarnya dan ingin mengambilnya. Tapi sayangnya, mereka malah keduluan oleh si tinggi. Beberapa saat kemudian, mereka tanpa sengaja bertemu dengan si gendut Boboho yang membawa balon dari ibu mereka. Sontak saja, mereka memaki-maki si gendut Boboho dan memecahkan balon itu. Mereka juga sempat memukuli si gendut Boboho. Melihat adiknya dipukuli, si kuat tak terima dan ingin membuat perhitungan. Si mulut ajaib terpaksa harus menghadapi si kuat karena ulah dari saudara-saudaranya. Dengan sekali tendang, si mulut ajaib pun terbang jauh entah kemana.
Si mata ajaib yang melihat hal itu pun menjadi ketakutan dan ingin meminta maaf. Bukannya dimaafkan, anak-anak jenderal itu malah memukulinya. Mata ajaib tak tinggal diam dan mencoba menantang mereka adu kekuatan dengan perlombaan. Lomba yang pertama yaitu lomba lari. Kelompok si mata ajaib menyuruh si air mata ajaib untuk menjadi pelari. Kelompok si Boboho menyuruh si Jangkung untuk berlari. Kelompok Boboho pun kalah karena kelompok si mata ajaib melakukan kecurangan dengan menjatuhkan si Jangkung. Lomba yang kedua adalah membunyikan lonceng dengan palu. Cuman, lombanya bukan di darat nih, melainkan di air. Si Kuat pun mencoba untuk memenangkan permainan itu. Namun, dia kehilangan tenaganya ketika berada di dalam air. Sekarang giliran si mata ajaib sendiri nih. Dengan bantuan si mulut ajaib, dia pun dengan mudah memenangkan lomba tersebut. Yang terakhir adalah lomba mengangkat kotoran. Si Kuat mencoba untuk mengangkat kotoran dengan sumpit. Dia pun senang ketika dia berpikir bahwa dia adalah pemenangnya. Ternyata, dia tidak ada apa-apanya dengan si mulut ajaib. Si mulut ajaib dengan mudah memainkan kotoran-kotoran itu layaknya mainan badut. Karena kelompok si mata ajaib yang menang, dia pun mengejek kelompok si Kuat dengan melemparkan kotoran dan mengenai Boboho. Tak terima nih, si Kuat pun menyuruh ketiga saudaranya itu untuk mengejar mereka atas nama anak Panglima Wu. Kebetulan sekali, si mata ajaib pun menggunakan kecerdikannya untuk memanfaatkan anak-anak jenderal ini. Dia menjebak ketiga saudaranya si Kuat yang mengejarnya. Setelah berhasil menjebak ketiga bersaudara itu, dia juga membius Boboho dan si Kuat untuk disandera. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan hal itu semua kepada ibunya. Ibunya yang tak sukakan hal itu langsung mengambil kemoceng untuk memukuli mereka. Di sisi lain, si Gendut dan si Kuat yang sudah bangun pun melihat kejadian itu. Mereka teringat perkataan ayahnya bahwa ibu adalah monster. Mereka pun berniat untuk menghabisi nyawa Nyonya Wei. Tapi niatnya itu terhentikan saat Nyonya Wei datang membawakan makanan untuk mereka. Si Gendut pun ingat bahwa Nyonya Wei adalah orang yang menolongnya tadi siang. Nyonya Wei kemudian mengajak mereka berdua dan anak-anaknya untuk makan malam bersama. Alangkah kagetnya ketika Nyonya Wei dan kelima anaknya melihat kelakuan mereka seperti anjing ketika makan dan buang air. Nyonya Wei pun mengajarkan sopan santun kepada mereka berdua. Mereka berdua kemudian meludahi Nyonya Wei untuk penghormatan seperti yang dikatakan oleh jenderal. Ternyata itu juga salah. Nyonya Wei juga mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang lain. Untuk membalas budi kebaikan Nyonya Wei, mereka berdua mau membantu Nyonya Wei untuk membebaskan Tuan Ha dari cengkeraman Panglima Wu. Mereka berdua pulang dan mencoba untuk menarik perhatian Panglima Wu untuk keluar dari istana. Di sisi lain, terlihat Nyonya Wei dan anak-anaknya yang sudah siap untuk menyelamatkan suaminya. Sebelum misi dimulai, Nyonya Wei memperlihatkan foto Tuan Ha kepada mereka. Namun, foto itu malah terbakar karena kecerobohan si mata ajaib. Si mata ajaib berani menjamin bahwa dia tidak akan salah orang karena dia telah melihat foto ayahnya dengan jelas. Misi penyelamatan pun dimulai. Si mata ajaib, penggali ajaib, dan si mulut ajaib menjalankan misi dengan jungkir balik sana-sini. Tapi akhirnya mereka malah keluar dari penjara lagi tuh. Mereka bilang itu sih pemanasan. Nyonya Wei pun marah dan menyuruh mereka kembali masuk. Saat menjalankan misinya, kecerobohan mereka terulang kembali. Si mulut ajaib malah memakan kari yang sangat pedas milik sipir penjara. Tanpa sengaja, dia pun menyemburkan api dan malah mengenai mata si mata ajaib. Si mata ajaib menjadi buta, si mulut ajaib menjadi bisu, si penggali ajaib pun kehilangan kacamatanya. Lengkap sudah kan penderitaan mereka? Mereka jadi nggak bisa nyari ayahnya. Keributan itu pun mengundang perhatian sipir penjara. Walhasil, mereka pun dimasukkan ke sel tahanan. Secara kebetulan nih, mereka dipenjarakan di samping selnya Tuan Ha. Tuan Ha yang tak mengetahui siapa mereka pun memanfaatkan keadaan itu. Dengan berpura-pura menjadi tukang pipa, Tuan Ha menipu mereka untuk mengambil semua barang berharga milik mereka. Merasa ditipu, mereka mengancam akan mengadukan hal ini kepada ayahnya. Mereka juga bercerita tentang kebaikan dan kesempurnaan ayahnya. Tuan Ha yang iba akan hal itu pun mengembalikan semua barang milik mereka. Dia juga bertanya siapa nama ayah mereka. Sontak,
Tuan He terkejut mendengar nama ayah mereka adalah Chan Taiha, yang tak lain dan tak bukan adalah namanya sendiri. Tuan He kemudian mengaku bahwa dirinya adalah ayah mereka. Ketiga anak itu sempat memukuli Tuan He karena tak percaya kalau Tuan He adalah ayahnya. Sampai pada akhirnya, Tuan He menyebutkan nama lengkap Nyonya Wei. Akhirnya, mereka pun percaya bahwa Tuan He ini memanglah ayah mereka. Mereka kemudian bekerja sama untuk keluar dari penjara itu. Dengan kekuatannya si penggali ajaib, mereka pun berhasil merebut kunci sel dari sipir penjara. Ya, walaupun sebelumnya dia mengajar orang yang salah sih. Harusnya dia mengajar sipirnya langsung, bukan tahanan yang digantung. Setelah itu, Tuan He memakai baju sipir untuk menyamar. Mereka juga membebaskan semua tahanan agar prajurit Panglima kewalahan. Mereka berempat dapat keluar dari penjara. Karena Nyonya Wei melihat seseorang yang memakai baju prajurit keluar dari penjara, dia pun langsung memukulinya. Padahal itu adalah suaminya sendiri loh. Saat mereka ingin melarikan diri, tiba-tiba penyihir dan prajuritnya Panglima datang lalu menangkap mereka semua. Di saat yang bersamaan, terlihat si kuat dan si gendut yang tak kompak untuk membohongi Panglima Wu. Panglima pun mengetahui bahwa mereka berdua sekarang ini sedang berkhianat. Panglima pun langsung memukul si kuat hingga terpental jauh. Si kuat tak bisa berbuat apa-apa karena Panglima Wu akan membunuh si Boboho apabila si kuat bertindak macam-macam. Kini satu keluarga itu sudah berkumpul di istana menjadi satu dengan posisi terantai. Mereka juga sudah saling tahu kalau Tuan He dan Nyonya Wei adalah orang tua asli mereka. Pertama-tama, Panglima Wu ingin menghabisi nyawa si Boboho. Tapi dia malah dikencingi oleh Boboho tuh. Boboho juga berhasil mengambil kunci dan membebaskan semua anggota keluarganya. Dan keributan pun terjadi. Setelah semua prajurit KO, Panglima Wu memerintahkan penyihirnya untuk menghabisi mereka semua. Bukannya penyihir itu menghabisi nyawa keluarga itu, tapi dia malah menusuk Panglima Wu. Ternyata, selama ini si penyihir juga menginginkan posisi kaisar yang diincar oleh Panglima. Tapi tak semudah itu Ferguson. Ternyata Panglima Wu juga telah mempelajari ilmu kebal. Walhasil, malah penyihir itulah yang disingkirkan oleh Panglima Wu. Tuan He dan Nyonya Wei beserta anak-anaknya yang melihat itu pun tak gentar untuk melawan Panglima Wu. Mereka juga menyerukan jargon ke 10 bersaudara agar lebih bersemangat. Tapi ternyata Panglima Wu sudah menyiapkan suatu jebakan bagi mereka. Kini mereka telah terkurung di teko raksasa ajaib. Teko ini dirancang untuk merebus ke 10 anak itu menjadi semangkuk air. Dan apabila Panglima Wu meminum air rebusan mereka, dia akan berumur panjang dan menjadi seorang kaisar. Mendengar ucapannya yang keji, Tuan He dan istrinya mencoba untuk menyerangnya. Tapi kekuatan mereka tak sepadan. Tuan He mencoba untuk memutuskan kabel agar alat itu berhenti memasak anak-anaknya. Tapi semua itu percuma. Ada baterai besar yang sudah disiapkan untuk membackupnya. Di saat yang bersamaan, ke-10 bersaudara itu kebingungan untuk keluar dari teko itu. Akhirnya, mereka pun mendapatkan solusi brilian. Mereka menyuruh si bungsu untuk menangis selama mungkin. Karena jika volume air terlalu banyak, maka teko tak akan bisa menahannya dan akan terbuka. Benar saja, teko itu dapat terbuka. Si mata ajaib dan mulut ajaib pun sembuh. Mereka baru tahu kalau air mata dari si bungsu adalah obat yang mujarab bagi semua penyakit. Setelah mereka semua bebas, si kuat pun langsung maju menghadapi Panglima Wu. Di awal sih emang berjalan mulus, tapi di tengah pertarungannya dia hampir saja mati. Dia mencoba untuk meminta pertolongan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Sayangnya, mereka sedang asik mendengarkan tausiah dari Tuan He. Si kuat pun mencoba untuk comeback sendirian. Tapi naas, kakinya malah ditusuk oleh Panglima Wu. Melihat hal itu, semua saudara dan orang tuanya hendak membantunya. Tapi niatan mereka dihadang oleh kabel listrik yang dilemparkan oleh Panglima Wu. Hanya si Boboho lah yang tak terkena sengatan listrik itu. Karena si kuat sudah sangat terpojok, si Boboho pun mengeluarkan kekuatannya yang selama ini dia sembunyikan. Dia bisa terbang dan menyelamatkan si kuat.
Sebenarnya, dia adalah si terbang ajaib. Tapi karena dia takut ketinggian, akhirnya dia malas untuk terbang. Melihat semua itu, Tuan Ha mempunyai ide untuk mengalahkan Panglima Wu. Dia meminta si kuat untuk menunggangi si boboho yang terbang dengan mata tertutup. Rencana itu berjalan dengan sempurna. Akhirnya, si kuat dapat menusuk jantung Panglima Wu sampai tembus ke belakang. Keluarga itu pun bersatu kembali dan berbahagia untuk selama-lamanya. Eits, tertipu. Belum selesai nih. Ternyata diam-diam Panglima Wu masih memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Dia pun menusuk Tuan Ha dari belakang dengan tombak yang menusuk tubuhnya. Si kuat yang emosi pun langsung menendang Panglima Wu ke dalam teko. Kesedihan kini menyelimuti keluarga Tuan Ha. Mereka semua pun menangis sedih. Tiba-tiba, ke-10 anak itu bergandeng tangan dan melayang. Mereka berniat untuk kembali menjadi mutiara agar bisa menyelamatkan ayahnya. Jika Tuan Ha memakan mutiara jilmaan ke-10 anak itu, maka Tuan Ha akan hidup kembali. Benar saja, setelah memakan 10 mutiara ajaib itu, akhirnya Tuan Ha tersadar. Dan sepertinya hamil lagi tuh guys. Sekaligus langsung melahirkan 10 anak deh. Wow, banyak banget. Dan cerita pun tamat. Silahkan subscribe dan like video ini apabila kalian suka, karena itu akan menambah motivasi aku dalam mengupload video selanjutnya. Jangan lupa juga share agar teman-teman kalian juga ikut bernostalgia ketika nonton video ini. Thank you, bye-bye.